Kali ini Ibu memberikan tutorial membuat roti sosis. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk dapat membuat roti sendiri di rumah. Siapa tahu di antara kalian ada yang menjadi pengusaha roti. Keren ya. Dan Ibu juga memberikan video aktivitas olahraga lari. Mengingatkan pada kita semua untuk olahraga supaya badan tetap bugar. Selain itu, Ibu juga menayangkan foto tentang tempat pembuangan sampah dan rawa, mengingatkan pada kita semua untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ada apakah dengan ketiga tayang tersebut? Pada kesempatan ini, Ibu tidak memfokuskan pada bagaimana cara membuat roti, bagaimana cara berlari, bagaimana membuang sampah yang benar, tetapi Ibu akan memfokuskan pada peristiwa biologi dalam ketiga tayangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Bertemu kembali dalam petualangan biologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, yaitu fermentasi dan respirasi anaerob. Tapi kita simak dulu ya tentang respirasi aerob yang sudah kita pelajari pada video yang lalu. Kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan respirasi anaerob dan fermentasi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang respirasi aerob, yang merupakan tahapan menghasilkan ATP melalui proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron, dan kemiosmosis. Tahapan-tahapan tersebut dapat menghasilkan ATP dalam jumlah yang banyak, tapi reaksi tersebut bergantung pada keberadaan oksigen, karena oksigen merupakan penerima elektron terakhir dalam tahapan rantai transfer elektron. Artinya, jika tidak ada oksigen, maka proses respirasi aerob tidak akan terjadi. Sehingga istilah respirasi aerob mengacu pada respirasi yang membutuhkan oksigen. Tapi ternyata ada metode lain dalam produksi ATP yang tidak bergantung pada keberadaan oksigen, yaitu melalui respirasi anaerob dan fermentasi. Seringkali kita menganggap kedua proses ini sama, tapi sebenarnya kedua proses ini memiliki perbedaan. Faktanya, respirasi anaerob jauh lebih mirip respirasi aerob daripada fermentasi. Apakah perbedaan dari kedua proses tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Respirasi anaerob memiliki jalur yang sama dengan respirasi aerob. Pada respirasi anaerob ini, tahapan transfer elektron tetap terjadi, tapi yang membedakannya yaitu penerima elektron terakhir bukanlah oksigen, melainkan molekul lain. Pada beberapa bakteri akan menggunakan ion sulfat sebagai penerima elektron terakhirnya dan akan terbentuk H2S sebagai ganti dari H2O yang merupakan produk sampingan dari proses ini. H2S atau hidrogen sulfida ini akan menghasilkan bau seperti telur busuk pada lingkungan tertentu. Seperti ketika kita berjalan di lingkungan rawa asin, bau ini akan tercium karena di sana terdapat bakteri yang menghasilkan H2S. Yang kedua, fermentasi. Secara sederhana, fermentasi merupakan suatu proses menghasilkan ATP tanpa adanya oksigen atau tanpa melakukan rantai transfer elektron seperti halnya pada respirasi anaerob. Tapi tahapan fermentasi tetap dimulai dengan glikolisis. Kalau kita masih ingat, glikolisis merupakan tahapan pemecahan molekul glukosa sehingga menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Nah, fermentasi sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Mengenai kedua fermentasi ini akan dibahas di video selanjutnya. Jika kita perhatikan, meskipun proses respirasi anaerob dan fermentasi memiliki perbedaan, ternyata keduanya juga memiliki persamaan. Apakah persamaan respirasi anaerob dan fermentasi tersebut? Ternyata keduanya merupakan proses penghasilan ATP atau energi tanpa bergantung pada keberadaan oksigen. Artinya, meskipun tidak ada oksigen, energi dalam bentuk ATP tetap bisa diproduksi. Nah, itulah materi tentang perbedaan dan persamaan respirasi anaerob dan fermentasi.
Setelah kalian menyimak penjelasan tentang respirasi anaerob dan fermentasi tersebut, Ibu harapkan kalian dapat mengkaitkan ketiga peristiwa yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya dengan konsep respirasi anaerob dan fermentasi. Manakah dari peristiwa-peristiwa tersebut yang merupakan fermentasi dan manakah yang merupakan respirasi anaerob? Pasti akan timbul pertanyaan, seperti apakah proses fermentasi? Kita akan pelajari pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.